mencret gitu ya. Itu padahal hal yang mitos, karena makanan ibu sama makanan bayi itu kan beda. Bayi kan makanannya asinya itu kan, bukan sambal yang ibu makan tadi. Jadi itu adalah hal yang mitos dalam kesehatan gitu. Oke, di sini yang pertama akan saya bahas adalah ciri-ciri terkait gizi kurang pada usia bayi usia 0 sampai 6 bulan. Yang pertama itu berat badan rendah. Jadi kalau bayi kita semua berat badannya minim, itu bisa dikatakan sebagai gizinya buruk. Minimal berat badan itu kalau pada laki-laki itu 2,6. Laki-laki perempuan berat badannya minimal 2,6 semua. Jadi kalau misalnya kita punya bayi yang berat badannya itu di bawah 2,6, berarti itu bayi kita kurang sehat, kurang gizi. Kemudian ciri kedua adalah lebih rewel. Nah ini lumrah yang halnya kalau bisa kita punya bayi terus rewel. Tapi kalau bayi kita rewel terus, nangis terus, nah itu termasuk ciri-ciri bayi yang kurang gizi. Jadi ibu-ibu itu perlu perhatian kalau misal bayinya itu rewel. Kemudian yang ketiga adalah perut membengkak. Perut membengkak ini terjadi biasanya kalau si bayi itu kurang asupan gizi, kurang ASI atau kurang susu formula. Akibatnya kan perutnya melembung gitu kan, besar gitu kan. Ya. Artinya tuh perut bayi bengkak. Terus yang ketiga adalah panjang badan pendek. Panjang badan pendek ini ada 2 kriteria. Kalau yang laki-laki itu minimal 46,1 cm. Kalau yang perempuan itu 55,6 cm. Jadi kan ada di balai desa itu kan biasanya ada posyandu ya. Jadi ibu di sana bisa tuh periksa anaknya buat tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, keadaan kondisi anak tuh kayak gimana, biar kita semua tahu bayi kita itu sehat atau enggak, bayi kita itu kekurangan gizi atau enggak kayak gitu. Terus yang kelima adalah tidak energi. Kalau tadi kan terlalu rewel, kalau ini tidak energi. Bedanya kalau tidak energi itu dalam artian si bayi itu wajahnya pucat, kayak putih, kayak lemes. Bayi itu pengen tidur terus, nggak kalau dibangunin itu ya udah ya lemes, kalau diajakin ketawa lemes kayak gitu. Misalnya bayi itu nggak pernah nangis, terus hanya tidur terus, itu sering yang melihat. Nah, kalau kita nanti kan udah mengetahui ciri-ciri nih, yang selanjutnya itu penyebab gizi kurang pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Yang pertama itu kebutuhan kalori kurang tercukupi. Artinya apa? Bayi pada usia 0 sampai 6 bulan itu kan mendapatkan nutrisi dari ASI ibu-ibu dan juga dari susu formula. Kalau ASInya baik, lancar, ya bisa dikasih ASI semua. Kalau ASInya kurang, alhasil dan alternatifnya adalah menggunakan susu formula. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu juga harus perhatikan kira-kira tiap hari anakku itu butuh ASI berapa kalori. Jadi harus diberikan dengan pas, dengan berlebihan dan juga dengan kekurangan. Kemudian yang kedua adalah sulit makan karena kondisi medis tertentu. Kondisi medis tertentu misalnya banyak bayi itu terganggu pencernaannya, ya enggak? Nah, oleh karena itu kita tuh harus pandai-pandai mengerti anak kita harus sering membawa anak kita, membawa bayi kita ke posyandu biar kita tahu kondisi kesehatan. Bisa saja anak kita itu diare, kita nggak tahu, kita kasih makan terus, taunya malah dia sakit, kan kita nggak tahu ya. Kemudian yang ketiga adalah tubuhnya sulit menyerap dan mempertahankan nutrisi. Kita ambil contoh, misalnya bayi itu kita kasih ASI atau kasih formula, tapi beberapa menit kemudian dia itu muntah, atau beberapa menit kemudian dia itu buang air besar terlalu berlebihan. Nah, itu artinya daya serap dalam tubuh si bayi itu kurang bagus, kurang apa ya istilahnya ya kurang normal gitu ya. Oleh karena itu kembali lagi harus diperhatikan benar-benar kesehatannya. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri, kemudian kita sudah mengetahui penyebab, langkah selanjutnya adalah melakukan pencegahan preventif buat anak kita agar anak kita itu nantinya enggak kekurangan gizi. Oke, yang pertama itu
minum susu, makan ikan, ya pokoknya makan yang bergizi yang bisa memperlancar ASI kita. Nah, 24 bulan latihan ini kalau misal ASI kita nggak lancar ya kita bisa diselingi sama susu formula. Jangan kita kasih susu formula semua, nanti anaknya kita jadi anak sapi, ya kan? Bukan jadi anak ibu lagi. Yang kedua itu penuhi nutrisi ibu selama menyusui, yang sesuai saya sampaikan tadi. Karena ibu-ibu hamil itu nutrisinya itu beda sama ibu-ibu pada umumnya. Harus sama-sama diperhatikan. Nah, makanan yang bisa dianjurkan itu di saat kita tuh perbanyak konsumsi susu, perbanyak konsumsi alpukat, terus kayak kacang-kacangan, karena itu akan membantu memperlancar ASI ibu-ibu semua. Kemudian mendapatkan asupan yodium per hari selama menyusui, yakni sekitar 250 ya. Jadi ibu-ibu itu konsumsi makanan yang bisa menghasilkan yodium, misalnya seperti susu tadi, kemudian makan ikan salmon, kemudian makan jamur. Nah, enak kan kalau jadi ibu-ibu menyusui itu makanannya tuh malah enak-enak, nggak kayak yang biasanya gitu ya. Perbaikan gizi lah, alasannya perbaikan gizi buat anaknya, ternyata buat dirinya sendiri gitu. Terus yang selanjutnya itu asupan cairan meningkat hingga 800 ml per hari. Jadi ibu-ibu juga harus istilahnya minum yang cukup. Jangan minum susu semua buat melancar ASI, tapi juga seimbangi dengan minum air putih. Kurangi minuman yang kurang sehat, karena itu juga akan mempengaruhi hasil ASI kita nanti. Terus memastikan ibu menyusui mendapatkan asupan vitamin D yang cukup. Nah, kalau orang-orang desa pada umumnya kan menjemur bayi gitu ya, dari jam berapa ya, pagi sampai jam 8. Ternyata yang berjemur itu bukan cuma anak-anak kita aja, tapi ibunya juga kalau desa itu berjemur supaya vitamin D kita itu lancar, terpenuhi, dan akhirnya mempengaruhi hasil ASI yang kita berikan kepada bayi kita nanti. Oke, jadi itu pencegahan yang bisa kita lakukan agar ASI kita lancar, agar bayi yang kita punya, bayi yang kita miliki itu enggak kekurangan gizi. Terus makanan nih, di sini ada makanan yang perlu dikonsumsi ibu-ibu. Alpukat. Semuanya ada suka alpukat nggak? Suka. Biasanya kalau pakai alpukat, makan alpukat itu dibuat jus atau dimakan langsung? Jus. Oh, ada yang langsung nih. Sangat sehat sekali calon-calon ibu yang masya Allah. Terus kacang-kacangan. Ayo, siapa di sini yang nggak suka kacang-kacangan? Suka? Kenapa? Takut berjerawat ya, Bu? Iya. Aduh. Nah, itu diri kita sebagai ibu-ibu harus mengalah sebentar, jerawatan dikit nggak apa-apa, yang penting anak kita terpenuhi gizinya. Kayak gitu ya. Ya kecannya kan perlu, tapi tetap anak adalah yang utama. Kemudian ikan berlemak baik seperti salmon, lele, udang, tuna, nila, kepiting, kerang. Mungkin yang saya sebutkan salmon, Mbak. Salmon ini mahal, Mbak. Udang ini mahal, Mbak. Nah, ini ada ikan lele. Ikan lele kita bisa ternak sendiri, ya. Di pasar banyak ikan lele, nggak begitu mahal-mahal banget kok. Terus ada kerang juga. Jadi sehat itu nggak perlu mahal, asalkan kita mau dan berusaha itu bisa gitu ya. Terus sayuran hijau. Nah, siapa nih di sini yang nggak suka sayur? Ada nggak? Nggak terlalu. Buat ibu-ibu yang nggak suka sayur, nggak terlalu suka sayur, ya mulai sekarang nih dilatih supaya nanti pas kita udah jadi ibu-ibu ya kita terbiasa makan sayur. Masa pas kita nyuapin anak, makan sayur, kita nggak makan sayur sendiri kan ya malu ya sama anaknya ya. Masa kita nyuruh anaknya makan sayur, kita nggak makan sayur sendiri. Terus konsumsi telur, telur. Terutama kuning telur ya, karena kuning telur ini mengandung yodium yang banyak yang bisa memperlancar ASI ibu-ibu semua. Terus susu dan produk turunannya, maksudnya di sini bisa susu sapi, bisa susu kedelai kayak gitu. Kemudian kurma.
berbuka dengan yang manis-manis. Nah, ini juga ditutup dengan yang manis-manis. Jadi kurma ternyata itu akan memberikan dampak kesehatan yang baik buat kita. Rasulullah juga kan mengajarkan nih, kalau kita berbuka puasa kita utamakan makan kurma dulu, karena ternyata kurma ini manfaatnya sangat besar buat kita semua. Oke, itu sekiranya materi yang bisa saya sampaikan. Saya bisa nggak, boleh nggak mengajak ibu-ibu nyanyi? Boleh. Gini ya, gerakannya saya senang bayi saya senang bayi sehat bersemangat, gitu ya. Saya senang bayi sehat bersemangat. Saya senang bayi sehat, saya senang bayi happy, saya senang bayi sehat bersemangat. Oke? Karena di sini kan salah ibu ceria, salah ibu ibu, jadi harus ceria, harus gembira. Apalagi nanti kalau kita mempunyai bayi yang otomatis kegiatannya kita kan banyak banget ya, jadi harus tetap berpenampilan ceria. Mulai ya Bu ya. Saya tuh coba tiga. Saya senang bayi sehat bersemangat. Saya senang bayi